Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita semua senantiasa dalam berkah, dalam lindungannya, dalam keistiqomahan, dalam kesehatan, keberkahannya semuanya, umurnya dan segala-galanya. Hadirin semulakan, jadi kita kembali lagi kepada konteks daripada hati kita, pikiran kita yang selalu tertuju kepada makhluk-makhluk. Artinya kita dalam kehidupan sehari-hari sudah belajar ya, ilmu ma'rifat. Jadi pengetahuan teori-teori tentang ma'rifat sudah beberapa orang, bahkan di Nusantara sekarang sudah mulai bangkit-bangkitnya ilmu-ilmu ma'rifat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya, dengan iradahnya, kehendaknya, kuasanya yang maha segala sesuatu menjadikan seperti ini. Bangkitnya spiritual di Nusantara, di Malaysia, di segala-galanya di seluruh dunia akan bangkit. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, ini kebangkitan bukan puncak daripada spiritual. Kalau kita hanya di ilmu makrifat, ilmu spiritual, tapi tidak diamalkan, bukan amal pada diri kita, tapi hanya pengetahuan yang hanya kita mencari wawasan banyak tapi tidak dipraktek, tidak diamalkan. Kemudian kita hanya mencari beberapa referensi, mencari banyak-banyak tapi hanya didiskusikan. Sebenarnya tidak masalah ketika diamalkan, dipraktekkan hadirin. Mulai dari berbicaranya, pandangannya, mendirikan sholatnya, zikirnya, salawatnya, pekerjaannya dan sebagainya, prakteknya ada. Artinya amal ma'rifat di situ. Bukan hanya ilmu ma'rifat. Amal ma'rifatnya bagaimana? Pakai zauqiyah. Artinya pakai rasa, di dalam rasa betul-betul merasakan, mempraktekkan, menyadari. Bukan hanya cerita dicerita, cerita dari kitab, cerita dari teman, cerita dari guru, cerita dari ini, itu, dan itu. Betul-betul dipraktekkan, diamalkan. Bagaimana prakteknya? Sudah dibuka dari banyak guru-guru kita, ya, banyak orang-orang tua kita, banyak yang kita sudah pahami tentang teori prakteknya, tinggal kita lagi aja yang mempraktekkan secara syariat kita. Jadi tinggal memilih yang mana mau dipraktekkan, mau pakai jalur apa. Nah, kita ini hadirin semulakan selalu terpaku di dalam kemakhlukan. Artinya pikiran, hati kita ini belum terjaga, belum kosong, betul-betul kosong, di dalam kosong itu. Jadi apa-apa sedikit makhluk, apa-apa sedikit makhluk. Artinya makhluk di sini bukan hanya kita itu menyembah berhala ataukah ini dan itu, tidak. Artinya meminta ataupun mengharap sama makhluk itu bukan berarti kita, oh saya ndak usah ke dokter lagi, ndak usah minum obat lagi, ndak usah minta tolong sama teman lagi, ndak usah berharap begini lagi. Bukan itu yang dimaksud. Tapi di dalamnya itu hati kita ini selalu terpaut kepada makhluk. Kita selalu apa-apa ke makhluk. Yang dilihat makhluk, yang didengar makhluk, yang dibicarakan makhluk, sehingga masuk ke dalam pikiran kita, hati kita makhluk. Makanya orang-orang yang belajar amal ma'rifat, ilmu hakikat, ketika pikirannya sudah mulai jalan ke jasad, artinya untuk kebutuhan dia punya jasad dan sebagainya, itu langsung dilarikan ke sir. Ketika dia punya pikiran-pikiran tentang alam-alam nasut ataupun alam-alam yang melupakan dia kepada Allah, maka dia akan kesir. Oh, berarti kita tidak boleh berpikir. Bukan tidak boleh berpikir, tapi pikirannya itu serahkan kepada Allah, kesir, sehingga sir itulah yang memberikan ilham. Nah, ilham itulah yang akan menjadi petunjuk terbaik, jalan-jalan yang indah hadir. Nah, kita juga pahami di sini, makhluk-makhluk itu bukan hanya alam semesta yang bentuk-bentuk, tapi perasaan-perasaan daripada hati kita ini itu juga makhluk. Contoh,
Senang itu makhluk, susah itu makhluk, sedih itu makhluk. Semua makhluk selain daripada Allah Ta'ala itu makhluk. Maka dianjurkan oleh guru-guru kita, dianjurkan daripada amal ma'rifat ini, kita pilih salah satu jalan yang mana kita mau istiqomahkan sampai betul-betul ajal putus. Kita mau bertubuhkan zat sifatkah Nur Muhammad, silakan tubuhkan, mesrakan dengan Nur Muhammad. Kemudian kita mau mesrakan dengan zat mutlak, ya Allah, mesrakan pakai tubuh Allah, bertubuhkan Allah, bertubuhkan zat atau bertubuhkan sifat atau bertubuhkan apa namanya, asma, bertubuhkan af'al, terserah. Tapi jangan bertubuhkan diri, jangan bertubuhkan makhluk. Nah itu haram hukumnya, bertubuhkan makhluk, bertubuhkan jisim, haram kalau di dalam ilmu amal ma'rifat. Nah, di dalam amal ma'rifat. Kemudian amal ma'rifat inilah yang akan kita selalu jaga, kemudian menjauhkan kita, menafikan seluruh-seluruhnya untuk menuju kepada hadrat ilahiyah. Jadi apapun yang terjadi dalam pikiran kita, dalam hati kita, lintasan-lintasan semua itu dikosongkan semua, dikosongkan. Bukan kosong menghayal begini, pagi-pagi menghayal begini, bukan itu yang dimaksud. Pikiran itu dikosongkan, ini juga dikosongkan daripada makhluk. Hanya Allah saja. Nah, kalau sudah kosong di sini, nah itu sudah terotomatis isinya itu Allah Ta'ala. Tapi perlu tahu ilmu ma'rifat dulu, perlu tahu yang bernama Allah itu, perlu tahu mana yang Allah itu, yang meliputi segala sesuatu itu, baru pandang terus itu. Ketika hati dengan pikiran menuju ke dunia, pandang lagi yang bening itu, pandang lagi yang bening, sucikan lagi hati dengan hati bening. Pikiran kita langsung pandang yang bening, hilang itu nanti. Bahkan kalau sudah mesra, hadirin, penyakit-penyakit, kalau kita misal sendiri sakit batin kah, iri kah, dengki kah, ataukah sakit dan sebagainya kah, kalau Allah Ta'ala menghendaki, kalau sudah mesra, pandang saja kita punya hati iri, dengki, dendam dan sebagainya, itu kita punya hati bening, pandang itu yang bening, otomatis yang kotor-kotor itu keluar semua. Nah, kita ini selama ini selalu bertubuhkan yang jisim, tidak bertubuhkan zat sifat atau zat mutlak semata-mata. Zat sifat itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu meliputi dari atas sampai bawah ini, meliputi. Nah, Nur Muhammad diliputi oleh zat Allah. Zat Allah diliputi oleh Rabbul Izzati, yang sebenarnya Allah Ta'ala, yang sebenarnya diri sebenar-benarnya itu Rabbul Izzati, pencipta zat, Tuhannya zat, pengatur zat, itulah yang sebenarnya. Maka ketika kita musyahadahkan, mesrakan kepada af'al, itu tidak tertahan. Yang penting ketika menyaksikan alam semesta, bukan alam semesta yang dilihat, tapi af'al Allah. Gerak dan diam alam semesta, gerak dan diam batang tubuh, seluruh alam semesta apa tuh? Manusia, kucing, kemudian tumbuh-tumbuhan, surga, neraka, malaikat, jin, iblis, apalagi alam semesta, termasuk alam-alam semuanya, dimensi gaib ke apakah semuanya, itu semesta, alam semesta. Nah itu tuh semua makhluk, hadirin. Nah gerak dan diam alam semesta itu, gerak naik motor kah, geraknya ini kah dan sebagainya, itu semua af'al. Nah af'alnya itu, gerak dan diamnya itu yang dimusyahadahkan, bukan bentuk-bentuk yang majaz itu, bukan. Kalaupun kita musyahadah ke sifat, itu tadi af'al ya, wahdaniyatus sifat, sifatnya jangan sifat yang baharu. Sifat yang baharu itu yang mana? Ini nampak sekali sama jasad, mata, telinga, itu sifat-sifat baharu semua. Mulut, lidah dan sebagainya, itu baharu semua. Tinggi, besar, pendek, makan, minum, itu sifat baharu semua. Nah,
sifat yang qadim yang dipandang, batinnya itu nah. Kalau kita sudah pandang wahdaniyah itu sifat kebatin, maka yang kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, di baliknya sifat baru itu, sifat muhaddas itu, di baliknya wujud majasi itu, ada wujud hakiki, wujudnya Allah. Itu wujudnya Allah Subhanahu wa taala, itu laisa kamitslihi syai'. Namun ketika nasab kepada batang tubuh, maka dia berwujud seperti batang tubuh. Tuh. Tapi jangan salah paham, wujud Allah bukan Allah. Bukan Allah. Jadi wujud Allah bukan Allah. Pahami itu. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam pandangan itu kita terus masih belum kosong daripada makhluk secara istiqomah, tidak perlu bermimpi untuk menjadi wali, tidak perlu bermimpi untuk menjadi orang-orang beriman, orang-orang soleh. Karena kita ini kan hanya mengaku beriman saja, mengaku Islam saja, mengaku beramal soleh saja. Ternyata tidak ada yang diterima. Kenapa tidak diterima? Karena ada kesyirikan. Allah Ta'ala tidak terima amal-amal perbuatan kita semuanya itu ketika ada kesyirikan, ketika menyekutukan Allah, tidak diterima. Tidak diterima. Kesyirikan itu tidak bisa diterima Allah Ta'ala. Tidak bisa juga diampuni kalau begitu. Artinya ketika kita mau ibadah kita siang malam berzikirkah sampai puluhan juta ribu kali atau berapa kali, mau sholat sampai bengkak-bengkak, mau kayak Nabi tapi syariatnya saja yang diikuti, batinnya tidak, itu tidak diterima kalau masih ada kesyirikan, masih najis. Nah, apa itu syirik? Masih ada pandangan makhluk di situ, masih ada menyekutukan Allah Ta'ala di situ. Sementara Allah itu asah, tunggal. Artinya masih ada selain Allah yang dia pandang dalam pikirannya, dalam hatinya. Kemana-mana tiap bangun tidur yang dipikir makhluk. Dia sholat, Allahu Akbar, mendirikan sholat sambil menangis lagi husuk, suaranya bagus, hafiz Quran juga, syariat. Tapi nah ini kediri ya, artinya ini tidak ada saya singgung. Artinya kita, seandainya kita begitu, begitu, kita kan di sini caci maki diri sendiri, habis Quran lah, dibagus-baguskan lagi suaranya, pura-pura menangis, atau kami memang menangis sedih karena masa lalu. Untuk apa sholat begitu? Itu makhluk semua itu. Mendirikan sholat kok menangis, ingat makhluk. Sholat apaan itu? Bukan sholat, itu silat. Ini saya marahi diri sendiri. Saya marahi diri sendiri, bukan ke yang lain. Rahmat, itu namanya silat, bukan sholat. Senam pagi namanya. Itu namanya bukan sholat. Menangis ingat masa lalu, menangis ingat utang dalam sholat, menangis minta tolong sama Allah dalam sholat, menangis. Bukan sholat itu namanya. Itu namanya pencak silat. Naik turun ruku, sujud, sampai hitam kita punya jidat dan sebagainya. Ini untuk diri saya. Artinya kita tidak hanya mengkritik diri kita di dalam kekurangan ilmu syariat, tetapi kekurangan kita di ilmu hakikat juga kita kritik. Artinya kita ini mengikuti Rasulullah SAW secara syariat saja. Ada juga diri kita mengikuti Rasulullah hakikat saja. Jadi sebelum daripada ini kita muhasabah diri lagi. Adakah dalam pikiran kita, hati kita, makhluk melekat, Pak? Bangun tidur ingat makhluk terus. Apa tadi makhluk? Selain daripada Allah, zat yang laisa kamitslihi syai', itu adalah makhluk. La ta'ati li makhluk fil maksiatil khaliq. Tidak ada taat dalam makhluk. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika dia bermaksiat kepada Allah. Maksiat yang paling besar di muka bumi apa, hadirin? Kesyirikan di muka bumi. Banyak orang-orang yang merasa dirinya sholat tapi tidak ada sholat. Saya contohnya, misal rajin ke masjid 5 waktu, full sunnah, oke lah,
pakai sorban kayak ban Vespa dan sebagainya. Misal tasbih bawa tasbih 1000 lagi. Tapi ternyata di dalam berzikir ada wujud saya di situ. Ada rasa wujud saya si Rahmat yang berzikir. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang diterima. Secara hakikinya tidak ada. Allah Ta'ala sudah memang mengatakan bahwa tidak akan diterima sholatnya orang yang tidak mengenal Allah. Tidak akan diterima zikir, amalnya, semuanya, perbuatannya, apanya, semua amal baiknya ke apanya tidak akan diterima kalau tidak mengenal Allah. Sementara awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Setelah mengenal Allah secara ilmu, amalnya bagaimana? Kan begitu. Kita tidak hanya mencaci ilmu syariat terus kita tidak bersyariat, tidak. Artinya kita muhasabah diri. Ilmu hakikat juga begitu. Jangan sampai kita ini terlalu sombong hanya dengan belajar ilmu ma'rifat, dapat dari buku atau kita memang belajar. Kemudian kita sudah merasa paling bagus, merasa paling hebat, sementara amal ma'rifat kita 1 detik hilang, 30 detik hilang, 6 jam lupanya. Ketika diuji di dalam di luarnya ada af'al Allah yang lain, nah, kita terperangkap lagi di makhluknya, bukan kepada yang menggerakkan makhluknya, bukan kepada isinya, tapi kita memandang siapa yang mengatakan itu, tapi bukan apa di balik itu. Kebanyakan kan kita seperti itu. Jadi muhasabah diri, kita renungkan betul-betul pikiran perasaan ini jangan betul-betul terisi selain daripada Allah Ta'ala. Tapi ini hanya teori. Tapi amalnya itu bagaimana? Amalnya itu sudah banyak sekali. Ada dengan laqadirun kah, ada dengan musyahadatul af'al kah, ada dengan musyahadah Nur Muhammad kah, ada dengan jalur zikir kah. Tapi itu semua jalur zikir kah, jalur apakah dan sebagainya, toriko-toriko apakah, betul-betul paham juga dulu. Awaluddin ma'rifatullah, ilmunya, ilmu ma'rifatnya harus paham dulu. Karena kuncinya di situ. Ma'rifat apakah? Ma'rifat af'al kah? Ma'rifat asma kah? Ma'rifat sifat kah? Ma'rifatullah. Ya. Terserah mau yang mana dulu. Kalau di ahli sunnah biasanya itu langsung ke ma'rifat sifat, diajarkan sifat 20. Tapi itu ilmu tauhid. Tapi amal tauhidnya mana? Kita diajarkan sifat 20, tapi amalnya, caranya bagaimana? Cara amal tauhid 20-nya itu, sifat 20-nya bagaimana? Pahamkan juga. Bukan kau yang berzikir tuh sifat Allah ada pada dirimu, sifat ma'ani, itu namanya Ahmad Rasulullah. Hakikatul Muhammadiyah. Jangan kamu yang berzikir, Nur Muhammad yang berzikir. Baru nanti naik levelnya di ma'rifatullah. Setelah paham ma'rifatullah, amal ma'rifatnya lagi, amalannya, amaliyahnya bagaimana? Untuk memusyahadahkan kepada Allah, kepada zat yang mutlak itu. Baru bertubuhkan zat. Nah, alhamdulillah ketika seperti itu, insyaallah ta'ala, mudah-mudahan diberkahi Allah, diistiqomahkan terus sampai kepada baqabillah. Nah, maka hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala, itu semua karena semata-mata rahmat Allah. Semata-mata karena memang Allah Ta'ala ingin memperkenalkan dirinya melalui makhluk-makhluk tadi. Tapi makhluk-makhluk itu, wujud-wujud sangka-sangka itu pada hakikatnya tidak ada dalam pandangan Allah. Pandangan kita ada, tapi adanya itu bayangan. Itu saja. Jadi wujud itu ada dua, ada wujud bayangan, ada wujud yang asli. Nah, tapi cuma satu yang wujud asli. Karena namanya bayangan tidak ada. Namanya bayangan itu tidak pernah ada. Maka alam semesta itu bayangan. Nah, bayangan semakin dikejar, semakin sesuatu yang tidak ada, maka semakin dia menjauh. Bayangan itu, nah, kalau dikejar, kejar bayangan itu enggak, semakin menjauh. Diam, dia diam juga. Kita menjauh, dia mendekat.
Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi perkara-perkara makhluk itu apa? Jangan sampai masuk kepada pikiran dan hati kita. Cukup di genggaman saja. Di genggaman. Tapi ini hanya pembicaraan, amal ma'rifatnya itu nah. Pakai betul-betul yang rasakan sendiri-sendiri. Biar kita setengah mati kata-katain orang, "Oh, itu kamu teori semua yang kau bilang itu, teori semua itu yang bilang." Memang teori karena dibilang. Cuma kan ini untuk sama-sama belajar. Nah, karena tidak mungkin orang-orang yang sudah mempraktekkan itu bilang, "Saya sudah praktek. Ini saya praktek ini sekarang." Tidak. Diam-diam aja dia. Kalau tidak ada tugas untuk untuk mentablikan itu enggak. Untuk apa ngomong-ngomong? Cerita-cerita pengalaman rohani pun untuk apa juga diceritakan? Untuk apa juga? Apa untungnya? Kalau misal saya ketemu ini, apa untungnya? Untungnya bagi saya apa? Jadi sakti. Ada karomah. Itukah tujuannya? Itukah tujuan kita hidup di dunia? Apakah itukah tujuan kita untuk sakti? Untuk bisa terbang di atas air? Terbang di awan? Untuk bisa ilmu pati geni? Untuk bisa ilmu rawarontek? Bisa ilmu parakang? Bisa ilmu kebal? Itukah hidup kita di dunia? Sementara kita ini Masya Allah makhluknya banyak. Di sini banyak, di sini banyak. Itu yang mau dikosongkan. Jangan kita serta-merta langsung isi semua. Tapi kosongnya belum. Kosongkan dulu, takhalli, baru tahalli. Setelah tahalli, tajalli itu. Tapi kita ini memang pahamnya itu sudah di atasnya tajalli mungkin itu. Kepahaman kita itu, Pak. Jujur saja. Kita tahu itu takhalli, tahalli, tajalli, tahu. Tahu. La haula wala quwata illa billah, tahu. Musyahadah Nur Muhammad tahu. Pokoknya sampai Rabbul Izzati tahu. Tapi amal ma'rifatnya mana? Tidak perlu tunjuk-tunjuk orang, kita kembali ke diri. Apakah kita dalam berbicara ini ataukah dalam menonton dari tadi yang dipandang makhlukkah? Dan sebagainya. Makanya selalu oleh orang tua kita itu kalau mau pandang dulu yang bening itu. Kalau kau sudah pandang yang bening itu, bertubuhkan dengan itu. Tubuhkan itu Allah Ta'ala. Bertubuh ke Allah Ta'ala, Nabi bilang. Tubuhkan Allah Ta'ala. Baru Allah Ta'ala itu sendiri yang melihat sifat asma dan af'alnya. Atau Allah Ta'ala sendiri yang melihat nurnya, Nur Muhammad. Selesai. Jangan kita ke makhluk-makhluk terus. Pandang itu ketika pikiran hantam dengan yang bening. Ketika ini hantam dengan bening, hantam juga dengan Allah. Tapi ketika menyebut Allah jangan kita najis. Maksudnya harus berwudu, harus mandi 7 kali sama salah satunya dengan pasir juga, bukan najis batin. Selama masih ada bau wujud kita, selama masih kita yang berzikir, berniat, sholat dan sebagainya itu tidak ada, itu semua syirik. Syirik itu bukan begini-begini la ilaha illallah di kuburan, itu tidak syirik. Tergantung niatnya. Orang minta tolong sama jin itu syirik. Siapa yang bilang syirik? Itu tidak syirik. Sama juga kalau kita minta tolong sama manusia, kita ke manusianya meyakini bahwa itu memberikan manfaat mudarat, itu syirik. Sama juga jin juga, ketika kita meyakini bahwa dia memberi manfaat mudarat, syirik juga. Dokter juga begitu, tapi bukan berarti kita tidak perlu ke dokter dan sebagainya. Bukan itu, tergantung daripada hati kita ini condongnya, percaya enggak ikhtiar, percaya enggak ada bekas, percaya enggak si orang itu bisa memberi manfaat ataupun mudarat kepada saya. Kalau percaya itu syirik. Tapi kalau tidak syirik. Mas Munji, ambilkan saya dulu, saya punya spidol. Minta tolong kan? Itu tidak syirik. Cium tangan, tidak syirik kepada orang tua. Sama-sama menunduk, tidak syirik. Siapa bilang syirik? Nah, yang jadi masalah ini hatinya. Nah, itu pandangannya itu. Syirik itu ketika dia mengatakan nasi bisa mengenyangkan, itu syirik. Itu masih khofi. Khofi bil khofi, ada wujudnya. Allahu Akbar. Jangankan kita
jangankan alam semesta, wujud kita ini nah, khofi bil khofi. Ini yang menghalangi kita, ini pikiran dengan perasaan. Ini yang menghalangi terus. Karena kita mengikuti itu, makanya diajar keluar latihan 1 jam, 1 hari, atau berapakah, untuk bagaimana mengamati dan jangan terlarut kepada pikiran itu. Mau apa yang datang di luar sana, mau apa yang terjadi di luar sana, pandanglah yang bening itu. Pandanglah Allah di baliknya semua. Baru setelah itu mesra bertubuhkan Allah. Bertubuhkan Allah. Sedangkan bertubuhkan Muhammad saja, bertubuhkan Nur Muhammad itu Masya Allah nikmat. Apalagi bertubuhkan Allah. Bukan mengatakan Allah tubuh, jangan salah paham. Ini betul-betul kita harus kaji dulu baik-baik, baru kita salahkan. Nah, seperti itu. Jadi apa-apa lihat sesuatu tuh bening untuk mengingatkan Allah. Allah, hancur semua itu, hancur. Allah. Nah, bukan berarti kita ngomong begini baru tidak ngapa-ngapa, tidak. Ketika sudah tajalli sifat-sifatnya Allah Ta'ala, sifat kuasanya justru lebih luar biasa lagi itu ikhtiarnya. Tapi ikhtiarnya di situ ikhtiarnya Allah Ta'ala. Kuasanya Allah Ta'ala di situ, bukan kuasanya si makhluk. Kalau kuasanya makhluk sedikit Pak, sedikit Bu. Tapi kalau kuasanya Allah Ta'ala tajalli di situ, subhanallah. Sifat alimunnya Allah Ta'ala tajalli kepada kita punya ini syariatnya. Sifat alimunnya Allah Ta'ala tajalli Pak. Itu cerdasnya orang bukan main itu secara syariat ya. Tapi hakikatnya itu ilmu Allah. Tajalli ilmu Allah Ta'ala kepada Imam Syafi'i Pak. Sifat alimnya, sifat alimunnya. Sifat koharnya Allah Ta'ala tajalli kepada Sayyidina Umar. Ya, sifat jamalnya Allah Ta'ala tajalli lagi kepada siapa-siapa sebagian. Nah, seluruh sifat-sifat Allah, terutama sifat Rahman Rahim, itu dimiliki semua oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya Pak, sempurna, kamil, mukammil beliau itu. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi pentingnya bagaimana kita takhallinya ini. Nah, tugas kita ini takhallinya ini diperbanyak betul-betul. Dalam 1 hari coba kita hitung sendiri. Kita belajar menghisap. Menghisap memang di sini, hisap memang. Kita hitung memang. Nah, kebenaran juga sudah mau bulan puasa. Puasa hakikat itu apa? Hakikatnya puasa itu apa? Menahan apa? Apakah hanya menahan lapar, haus? Apakah hanya menahan hawa nafsu? Itu syariat dengan thariqah. Tapi apa sebenar-benarnya puasa? Hakikatnya puasa itu apa? Puasa itu artinya menahan. Menahan dari pandangan kita kepada makhluk. Haram hukumnya memandang makhluk. Bahkan kita mengetahui mendirikan sholat, di dalam sholat itu semua yang halal-halal itu haram Pak. Semua yang halal itu haram di dalam sholat. Iya. Coba aja tanya sama ulama-ulama, ustadz-ustadz. Ketika kita takbir Allahu Akbar, haram itu diingat-ingat itu lagi. Istri kita kah halal? Haram. Makanan kita diingat-ingat, haram. Di dalam sholat tidak boleh mengingat-ingat makanan. Sendal kita kah apakah? Makhluk semua itu. Nah ya kan. Nah itu juga dengan puasa secara hakikat. Puasa secara hakikat adalah memandang pandangan kita selain daripada Allah. Menahan pandangan kita ke makhluk. Yang dipandang hanya Allah, hanya sifatnya, hanya asmanya, hanya af'alnya. Allahnya bukan makhluk. Jadi seperti itu. Kalaupun memandang alam semesta, bukan alam semesta yang dipandang, tapi af'al. Kalaupun memandang langsung kepada Nur Muhammad, yang dipandang adalah si wujud. Kalaupun memandang langsung kepada zat, yang dipandang adalah zat mutlak.
Terserah mana-mana saja, mau musyahadatul af'al, musyahadatul sifat, musyahadatul asma, musyahadatul zat, sampai fana. Kosongnya ini nah, pikiran perasaan ini yang paling sulit. Karena kita sudah terlena mengikuti. Makanya orang-orang ma'rifat orang zaman dulu dengan tauhid orang zaman dulu, tarekatnya orang dulu, ketika muncul lagi iblis menggoda, memutar-putar ini langsung Allah. Allahnya bukan hanya sekedar Allah, perkataan hati dengan perkataan mulut, tapi betul-betul tersaksikan itu yang bening Allah. Allah. Jadi bergetar dia punya ini. Ujung rambut sampai ujung kaki itu bulu-bulunya bergetar semua, aras bergetar semua, hati kolbu bergetar semua, merinding semua Pak. Disebut nama Allah. Allah. Bukan ketika kita sebut, saya ketika sebut Allah, berzikir kepada Allah itu menangis Pak. Ternyata menangisnya ingat hutang. La ilaha illallah. Kan lain sudah. Nah, begitu hadirin. Jadi kita semua sama-sama menghisap diri. Artinya kita mulai menahan dari sekarang pelan-pelan, menahan pandangan kepada makhluk. Apa-apa itu ditembuskan. Bukan berarti kita bicara begini kita sudah paham, paling wow, paling suhu, paling apa, tidak. Terserah aja lagi mau nilainya apa, kemana. Yang penting pandangan kita kemana. Masihkah melihat makhluk? Masihkah ada diri kita? Ya, jadi begitu saudara-saudaraku semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semangat semuanya. Jangan lupa selalu dalam lautan ahadiyah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.